Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan legal drafting yang disusun oleh Muhaimin Ahmad, Raja Ahmad Bukhari, Adinda Putri Pertiwi, Sarip Ngadiman. Bab 1 Pendahuluan. Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesaan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilan gunaan, F. Kejelasan rumusan dan keterbukaan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bab 2. Contoh akta perjanjian sewa menyewa rumah. A. Yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP atau SIM. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP atau SIM. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak kedua. Kedua belah pihak dengan ini menerapkan bahwa pihak pertama selaku pihak sah telah setuju untuk menyewakan kepada pihak kedua berupa sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan BJ 3 Taman Bukit nomor 42 Desa Maju Terus, Kabupaten dengan luas bangunan 29 atau pasir seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor C9 gambar situasi rumah 202 tanggal 5/05/2015. Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama dan pihak kedua ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 pasal sebagai berikut. Pasal 1 Harga sewa. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menentukan harga sewa atas rumah berikut perkarangannya tersebut di atas dengan nilai sewa Rp1.000.000 untuk jangka waktu 1 bulan tahun terhitung sejak tanggal 15/05/2018 sampai dengan tanggal 15/06/2018 dan keseluruhan untuk sewa tersebut sudah harus dibayar pihak kedua dan pihak pertama pada saat penandatanganan surat perjanjian ini. Pasal 2 Jaminan pihak pertama. Pihak pertama menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut di atas berikut semua fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak miliknya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu pihak kedua atas penggunaannya selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak pertama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 3 Larangan bagi pihak pertama. Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir, pihak pertama tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan penyerahan kembali rumah tersebut kepada pihak kedua kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 4 Larangan bagi pihak kedua.
Pihak kedua tidak dibenarkan sama sekali untuk mengalirkan hak atau pengontrakan kepada pihak ketiga tanpa izin serta persetujuan dari pihak pertama. Pihak kedua tidak dibenarkan untuk mengubah struk dan instalasi dari rumah tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pihak pertama. Pihak kedua tidak akan menyewa ulang atas objek sewa. Pasal 5. Tanggung jawab akibat pemakaian. Pihak kedua bertanggung jawab atas kerusakan struk sebagai akibat pemakaian. Pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh kerusakan alam. Yang dimaksud dengan kerusakan alam adalah A. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang. Pasal 6. Penggunaan sarana. Dalam perjanjian sewa ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya. Segala kerugian yang ditimbul akibat kelalaian pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 7. Penggunaan rumah. 1. Pihak kedua tidak akan mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain daripada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapatkan izin secara tertulis dari pihak pertama. 2. Pihak kedua berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan. Pasal 8. Tanggung jawab pihak pertama. Pihak pertama bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan pemerintahan yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, semisal pajak-pajak, iuran retribusi daerah atau IREDA, dan lain-lainnya. Pasal 9. Penyerahan rumah ketika perjanjian berakhir. Pasal 10. Perpanjangan sewa. 1. Apabila pihak pertama dan pihak kedua bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus berpemberitahuan terlebih dahulu, minimal 2 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. 2. Pihak kedua harus mendapatkan prioritas pertama dari pihak pertama untuk memperpanjang masa penyewaan barang tersebut di atas sebelum pihak pertama menyewakan kepada calon-calon penyewa yang lain. Pasal 11. Hal-hal lain. 1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak. 2. Mengetahui perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tepat pada pengadilan negeri Sidoarjo. Pasal 12. Penutup. Surat perjanjian ini ditandatangani di Bukit Antarabangsa pada hari Sabtu tanggal 10 bulan 5 2018, berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 10 bulan 5 2019. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.